Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari Mazmur pasal kedua. Bencana coronavirus kali ini menyadarkan kita atau banyak orang di dunia ini betapa pentingnya seorang pemimpin yang baik, yang capable, yang kompeten. Di Singapura, kita punya Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan juga kabinetnya, khususnya Interministerial Task Force yang ditugaskan untuk menanggulangi wabah coronavirus di Singapura. Di Jerman, ada Merkel yang punya latar belakang teknikal yang sangat tinggi. Atau di Taiwan, baik Perdana Menteri maupun Menteri Kesehatannya juga sangat kompeten dalam memimpin negara maupun juga menanggulangi wabah di negara mereka. Di sisi lain, melalui wabah ini, juga banyak orang disadarkan, banyak negara disadarkan betapa banyak pemimpin-pemimpin mereka yang tidak kompeten, yang tidak bisa menanggulangi, memimpin negara mereka menghadapi wabah ini. Nah, berkaitan dengan itu, di Mazmur pasal 2 ini, kita bicara tentang yang diurapi Allah, Al-Masih atau Mesias, yaitu merujuk kepada Raja yang diurapi Allah. Nah, inilah yang menjadi tema kita pada hari ini. Al-Masih yang diurapi. Diambil dari Mazmur pasal 2. Saya bacakan untuk kita sekalian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu pemimpin yang baik? Mungkin itu bisa kita tanyakan ya. Kenapa kita perlu pemimpin yang baik? Karena manusia pada umumnya punya kecenderungan memiliki herd mentality, atau mentalitas kawanan, atau mentalitas pengikut, yang sekedar mengikuti apa yang khalayak ramai lakukan atau tidak lakukan. Contohnya adalah kita lihat banyak orang-orang mengikuti tren-tren kekinian, misalnya di TikTok. Apapun yang dikerjakan di TikTok, orang-orang cepat sekali meniru, ya, terutama anak-anak muda cepat sekali meniru apa yang dilakukan di TikTok, tanpa tahu mungkin di balik semuanya itu ada bahaya. Ya. Atau yang lainnya, saya lihat beberapa tahun yang lalu ada yang namanya fidget spinner, ya, yang orang pakai untuk mengisi waktu luang ketika mereka bengong-bengong, ya, menunggu. Sekali lagi kita bicara soal menunggu, mereka putar-putar. Kenapa? Karena mereka nggak tahu mau mengerjakan apa. Ya, sedikit gugup, mereka putar-putar, atau mereka pencet-pencet, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini kita lihat juga di masa wabah coronavirus ini, ada banyak orang yang ikut terhisap melakukan panic buying, melihat orang-orang ngantri di supermarket, ngantri di farmasi, membeli disinfektan, atau membeli masker, atau membeli beras, minyak,
gula, garam, dan lain sebagainya habis di supermarket. Kenapa? Karena banyak orang yang panic buying. Melihat banyak orang membeli, saya juga harus ikut, jangan ketinggalan. Ya. Jarang ada orang yang punya inisiatif sendiri, yang berani, punya motivasi yang cukup untuk melawan arus, mendobrak kebiasaan, ya, melawan arus orang ramai atau crowd mentality ini. Di sisi lain, ada juga sebagian orang yang menyadari bahwa orang banyak itu memiliki kecenderungan herd mentality, ya, mentalitas pengikut mengikuti khalayak ramai. Maka mereka kemudian merumuskan cara bagaimana mengeksploitasi ini, memanipulasi herd mentality dari orang banyak, mengeksploitasi dukungan orang-orang yang sudah memilih dia. Misalnya, seorang pemimpin pejabat di dalam kehidupan bernegara dipercayakan sumber daya yang begitu besar, sehingga sangat mudah tergoda dan sangat sulit untuk menolak godaan-godaan ini. Sehingga banyak orang yang menjadi pemimpin dengan melayani agenda pribadi. Mungkin pertama-tama, ya mereka punya itikat yang baik, punya maksud yang baik, melayani kebutuhan umum, melayani kebutuhan masyarakat. Tetapi semakin lama di dalam suatu jabatan, semakin banyak, semakin besar kuasa yang dipercayakan, semakin menggoda, semakin menggiurkan. Sehingga banyak orang yang tadinya memulai karir sebagai pejabat, sebagai pemimpin dengan itikat dan maksud yang baik, lama-lama karena terus tergoda, termakan oleh godaan ini, akhirnya mereka jatuh dan melayani agenda pribadi, kepentingan sendiri, kepentingan egois. Seperti ada kata pepatah, ya, ada 3 ta yang bisa menjatuhkan manusia itu, ya, harta, tahta, dan wanita atau seks. 3 hal ini. Dan diantaranya itu kan ada tahta atau kuasa, ya, haus akan kekuasaan atau kecanduan akan kuasa atau tahta. Nah, demikian juga sebagai seorang pemimpin kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita kecanduan dan sulit melepaskan tahta atau jabatan tersebut. Kenapa? Karena akhirnya pasti buruk. Ketika seorang pemimpin nggak rela melepaskan jabatannya, padahal sudah saatnya untuk melepaskan jabatan. Ini bahayanya. Ya, hari ini kita nggak akan membahas mengenai leadership atau kepemimpinan, tapi kita mau melihat secara khusus di dalam Mazmur pasal 2. Apa nasihat pemazmur atau firman Tuhan di sini untuk para pemimpin? Di ayat ke-10 sampai 12 berkata, "Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Jadi apa nasihat Mazmur pasal 2 untuk para pemimpin? Nomor 1 adalah apa? Bertindak bijaksana. Pakai akal budi untuk memimpin. Terimalah pengajaran. Dan kemudian dikatakan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi apa yang terpenting adalah untuk takut akan Tuhan. Jangan takut akan manusia. Takut akan Tuhan. Yang namanya seorang pemimpin yang dipercayakan suatu kuasa, kuasa itu bisa menjadi adiktif, jadi kecanduan. Sehingga yang kita inginkan adalah kuasa yang lebih besar. Dan kalau kita sudah kecanduan kuasa atau tahta, maka yang kita takuti jangan-jangan bukan Tuhan, tapi kuasa tersebut. Kita takut kehilangan kuasa. Atau kita takut kuasa orang yang lebih besar. Sehingga entah kita berusaha menyuap kuasa yang di atas kita, atau berusaha menaklukkan untuk memiliki kuasa tersebut menjadi milik kita. Jadi ingat bahwa harga diri, kekuatan, keselamatan kita bukan terletak pada jabatan atau kuasa kita atau kekayaan kita, tetapi di bawah perlindungan Allah semesta alam. Itu sebabnya
Beribadahlah kepada Allah senantiasa. Sembahlah Dia. Jangan menyembah kekuasaan, jangan menyembah tahta manusia, jangan menyembah harta ataupun kenikmatan duniawi lainnya. Kemudian di Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu menggambarkan bagaimana raja-raja, pemimpin-pemimpin itu saling haus kekuasaan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka saling haus ambisi kekuasaan. Mereka merasa terancam kalau ada raja yang baru dilantik. Apalagi dikatakan diurapi oleh Allah. Mereka merasa terancam kalau ada pemimpin yang baru naik. Ini saingan saya. Atau bagaimana saya bisa mencaplok kekuasaan dia. Ini kan masih bau kencur ya. Raja yang masih hijau. Masih belum ada pengalaman. Mari kita caplok sama-sama. Kalau kita nggak bisa mengguncang pemimpinnya, kita guncang rakyatnya. Kita buat rakyatnya ragu-ragu atas pemimpin mereka. Sehingga kita bisa mengambil alih kekuasaannya. Dengan cara apa? Dengan cara merayu rakyat atau pengikut mereka. Apa kata Tuhan terhadap orang-orang yang haus ambisi kekuasaan, yang iri kepada Dia yang sudah diurapi oleh Tuhan? Ayat 4-6, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi sekali lagi saya katakan di sini seperti yang saya sudah tekankan di firman Tuhan renungan sebelumnya mengenai Mazmur pasal 2, yaitu pengurapan Tuhan itu tidak tergantung kepada penerimaan manusia. Tidak tergantung apakah orang lain setuju atau tidak. Tidak tergantung apakah orang-orang yang lain mau menerima bahwa orang ini udah diurapi oleh Tuhan atau tidak. Siapa yang diurapi Tuhan, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Tuhan tidak akan berubah pikiran terhadap siapa yang sudah diurapinya. Dan juga Tuhan tidak akan tinggal diam kalau ada orang-orang yang berusaha untuk mengguncang-ganjing orang yang sudah diurapinya, pemimpin yang sudah diurapi Tuhan. Maka kita harus belajar, saudara-saudari sekalian, untuk mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah, yang berdosa, dan kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Maka kita harus selalu siap untuk tunduk dan taat kepada Dia. Tunduk dan taat kepada pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan sudah menetapkan ada bagiannya yang menjadi pemimpin negara, ada yang bagiannya menjadi pemimpin gereja, pemimpin agama, pemimpin umat. Itu kita harus belajar untuk tunduk dan taat sebisa mungkin. Ya, jelas kalau pemimpin tersebut melawan Tuhan, kita harus memberikan kritik, memberikan saran, memberikan masukan. Ya. Tetapi bukan dengan semangat memberontak, bukan dengan semangat melawan Tuhan. Ayat 7-9 ini bagian yang sangat menarik. Mazmur berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Banyak pengkhotbah pendeta yang serta-merta langsung mengklaim, mengatakan bahwa ini adalah janji Allah bagi kita umatnya. Tunggu dulu. Ya. Ini adalah janji Allah bagi Daud. Al-Masih yang diurapi Allah pada waktu itu menjadi raja atas Israel. Bahwa Allah berdiri di belakang Daud, raja yang diurapinya. Allah itu adalah backingannya Daud. Dan Allah akan menyerahkan musuh-musuh Daud yang iri atas Daud yang diurapi, atas tahta dan kekuasaannya sebagai raja Israel. Allah akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Daud. Allah mau menegakkan siapa yang dipilih dan diurapinya. Nah, ini kita harus mengingat ini. Jangan langsung kita klaim, oh ini milik kita.
Janji ini milik kita. Itu nanti kita bahas minggu depan. Ya, bahwa kita adalah umat Allah yang diurapi. Tapi tunggu sebentar, sebelumnya kita harus belajar dulu. Ini adalah janji Allah pertama-tama kepada Daud, raja yang sudah diurapinya. Daud dikenal sebagai raja yang hampir selalu menang dalam peperangan. Di 2 Samuel pasal 8 itu adalah daftar kemenangan Raja Daud dalam peperangan-peperangan. Jadi ingat bahwa Raja Daud itu menang dan dia harus berperang itu untuk mengamankan tanah perjanjian, tanah Israel dari serangan musuh-musuh di sekeliling mereka. Ingat bahwa waktu itu Israel masuk ke dalam tanah perjanjian itu merebut tanah itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka bangsa-bangsa di sekeliling mereka banyak yang tidak terima, banyak yang iri. Ya, kenapa ini bangsa Israel yang baru jalan-jalan muter-muter di padang gurun bisa menyerbu Kanaan begitu saja? Nah, mereka iri dan mereka mau mencoba, ya, gimana kalau kita yang menguasai tanah Kanaan ini? Tapi Tuhan berkata tidak. Ya, ini bukan milikmu, ini adalah tanah perjanjian untuk umat Tuhan. Nah, di sini kita melihat sama-sama apakah yang menjadi peranan Al-Masih, raja yang diurapi Allah sebenarnya. Jadi pertama, pemimpin yang diurapi Allah, raja yang diurapi Allah itu memiliki peranan untuk memimpin umat Allah melawan musuh-musuh mereka. Ya, sehingga membawa damai bagi umat Allah yang waktu itu diam di tanah perjanjian, di tanah Israel waktu itu. Pemimpin yang diurapi Allah, Mesias yang diurapi Allah ini memiliki peranan untuk membawa damai dan juga memimpin umat Allah untuk kembali kepada ibadah yang benar, atau kata lainnya reformasi ibadah. Walaupun bukan raja yang memimpin ibadah, ada imam, ada nabi, tetapi pemimpin atau raja yang diurapi Allah itu harus membawa bangsa, harus membawa umat Allah kembali kepada ibadah yang benar. Kalau sampai umat Allah beribadah menyerong kepada Allah yang lain, Allah yang salah, dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah, nah ini juga adalah tanggung jawab raja. Kenapa raja bisa memimpin mereka atau membiarkan umatnya melakukan hal demikian? Nah, itu sebabnya peranan lain dari raja yang diurapi Allah atau Al-Masih adalah menghukum atau mengalahkan mereka yang melawan Allah, melawan ketetapan Allah, ataupun juga yang melawan umat Allah. Jadi ini adalah peranan yang dimainkan, yang dikerjakan oleh Raja Daud sebagai raja yang diurapi Allah. Tetapi ingat, Daud adalah manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan juga. Nah, ini kita harus mengerti. Daud itu adalah Al-Masih yang diurapi Allah, tapi dia adalah Al-Masih yang bayang-bayang. Dia adalah manusia yang sementara, yang terbatas, yang lemah. Salah satu kelemahan terbesar Daud adalah di dalam hal godaan seksual. Sampai bawahan-bawahan dia pun tahu. Sampai di masa tuanya, ketika dia sudah menjadi lemah dan kedinginan, orang-orang bawahan Daud tahu, kalau gitu kita berikan seorang perawan yang muda untuk tidur menghangatkan Raja Daud. Ya, sayang sekali memang. Tapi ingat bahwa Daud memang adalah Al-Masih yang diurapi di zaman itu, tetapi dia adalah Al-Masih yang bayang-bayang sementara. Kemenangan dan damai yang diberikan, yang diraihnya sebagai raja, itu adalah kemenangan dan damai yang bersifat sementara. Ya, di masa Raja Salomo, anaknya, tanah Israel, bangsa Israel, diam dengan aman, dengan tenang, dengan damai. Tetapi di zaman cucunya, Daud, Rehabeam, kerajaan tersebut terpecah dua. Jadi sekali lagi, Daud adalah raja yang diurapi, Al-Masih pada waktu itu, tetapi itu adalah Al-Masih yang bayang-bayang yang sementara. Setelah bangsa Yehuda dan bangsa Israel terpecah, kemudian mereka masuk ke dalam pembuangan, dibuang ke dalam pembuangan Asyur dan juga Babel, maka mereka selalu di bawah penjajahan sampai masa Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini, jadi sejak zaman Rehabeam sampai hari ini, bangsa Israel, bangsa Yahudi terus bergumul dalam hal perdamaian. Terus bergumul
bagaimana mereka punya kedaulatan di dalam negara bangsa mereka. Sampai hari ini nggak ada perdamaian di tengah tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka salah paham tentang Al-Masih. Mereka salah paham siapa Mesias yang dijanjikan Allah, siapa Mesias sejati, Raja keturunan Daud yang memimpin umat Israel, yang memimpin umat Allah ke dalam kemenangan, ke dalam perdamaian. Dan untuk apa Mesias itu datang? Salah paham yang besar, saudara-saudara sekalian. Al-Masih yang sejati itu datang untuk apa? Untuk memimpin umat Allah melawan musuh terbesar kita. Bukan penjajah, bukan bangsa Asyur, bukan bangsa Babel, bukan juga bangsa Romawi, bangsa Yunani, tetapi musuh terbesar umat Allah itu adalah dosa, maut, dan iblis. Al-Masih memimpin umat Allah untuk berdamai, mengalami perdamaian, tetapi pertama-tama berdamai dengan Allah. Bukan hanya berdamai di dalam diri sendiri, nggak ada keributan, nggak ada sengketa di tanah perjanjian, bukan. Pertama-tama berdamai dengan Allah yang sejati. Kemudian Al-Masih yang sejati juga memimpin umat Allah untuk kembali kepada ibadah yang benar. Sekali lagi, reformasi ibadah. Bukan hanya nggak menyembah berhala, bukan hanya nggak menyembah ilah-ilah palsu. Ibadah yang sejati adalah ibadah di dalam nama Yesus, di dalam nama Al-Masih, di dalam roh dan kebenaran. Bukan ibadah yang terkurung di dalam suatu lokasi dan waktu. Harus di Yerusalem, harus di Bait Allah, harus menghadap kemana, harus melakukan ini dan itu. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang lebih penting adalah ibadah yang sejati itu bukan hanya kita lakukan waktu kita berada di dalam tempat tertentu, masa tertentu. Ibadah yang sejati itu adalah hidup keseharian kita. Dan yang terakhir, Al-Masih yang sejati itu menghukum, mengalahkan mereka yang melawan Allah dan umat Allah. Khususnya di akhir zaman nanti, Tuhan Yesus, Al-Masih yang sejati akan datang di akhir zaman untuk memberikan kemenangan yang total, kemenangan yang kekal. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Saya mau menantang, mau bertanya kepada kita sekalian di sini. Sudahkah Anda menerima damai yang sejati? Sudahkah Anda diperdamaikan dengan Allah? Bukan hanya perasaan doang semata-mata ya, perasaan damai, nggak ada kesusahan, nggak ada sengketa, nggak ada permusuhan dengan siapa-siapa. Tapi yang terpenting adalah, sudahkah Anda diperdamaikan dengan Allah? Sudahkah Anda memiliki kemenangan atas dosa dan atas kuasa kegelapan? Apakah ibadah Anda didasarkan atas damai dengan Allah dan kemenangan atas dosa dan kuasa gelap ini? Ataukah Anda beribadah karena merasa belum berdamai dengan Allah, atau karena masih dirongrong oleh kuasa dosa dan kuasa kegelapan? Itu sebabnya Anda merasa perlu beribadah. Saya mau mengajak Anda untuk datang kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan suatu dasar motivasi, alasan yang sejati. Kita bisa diperdamaikan dengan Allah karena Yesus Kristus. Dan kita bisa menang atas kuasa dosa dan kegelapan karena Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau mengajak Anda sekalian untuk beribadah dan beriman kepada Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus, Mesias atau Al-Masih yang diurapinya. Tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Allah, hanya melalui Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Isa Al-Masih. Maka terimalah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Raihlah kemenangan sejati di dalam Yesus Kristus. Temukan identitas yang sejati. Siapa kita di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus. Di mana kita bukan lagi musuh, tetapi kita adalah anak Allah. Kenapa? Karena Sang Al-Masih yang sejati, yaitu Yesus Kristus,
sudah memberikan kita kemenangan dan memberikan kita perdamaian yang sejati. Tuhan memberkati.